Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman level 4? Semoga teman-teman dalam keadaan yang alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Nah, bertemu kembali bersama Bu Ayu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan tentang menceritakan kembali kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum melanjutkan video pembelajaran kali ini, ayo sama-sama kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Teman-teman bisa mengikuti Bu Ayu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Semoga Allah mempermudah kita semua untuk memahami materi pembelajaran kita hari ini. Teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah, seperti biasa, tetap selalu ada kesepakatan belajar. Kesepakatan belajar yang pertama, niatkan belajar karena Allah agar ilmunya berkah dan bermanfaat. Jadi, ingat teman-teman, pada pembelajaran Tauhid Uluhiyah kemarin bahwa kita selalu meniatkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menerapkan posisi duduk yang baik saat belajar. Jadi harapannya, walaupun teman-teman menonton video pembelajaran kali ini, teman-teman juga menontonnya dalam keadaan duduk, tidak berbaring ya. Yang ketiga, menonton video dari awal hingga akhir. Yang keempat, mencatat hal-hal penting. Lalu yang kelima, fokus saat menyaksikan video. Jadi harapannya teman-teman menyaksikan video ini tidak sambil makan ataupun bermain. Dan yang terakhir, menonton kembali jika belum paham. Jadi teman-teman diperbolehkan untuk menonton kembali video jika merasa masih ada beberapa bagian yang teman-teman belum paham. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, seperti biasa Bu Ayu akan memberikan kuis nih kepada teman-teman untuk melatih tes konsentrasi teman-teman terlebih dahulu. Kuisnya adalah, silahkan teman-teman menyusun huruf-huruf acak berikut hingga menjadi kata yang tepat. Jadi nanti Bu Ayu akan berikan waktu 1 menit. Ada beberapa huruf yang sudah Bu Ayu acak, teman-teman diminta untuk menyusunnya hingga menjadi kata yang tepat. Sudah siap teman-teman? Yuk terus tonton video kali ini ya. Oke, kata yang pertama teman-teman. Ini ada huruf A, O, M, I, E, T, M, F, R, S, O, S. Jadi ada beberapa huruf yang sudah Bu Ayu acak. Kira-kira huruf-huruf ini menjadi kata apa ya teman-teman? Ada yang bisa menebak? Oke, Bu Ayu bantu berikan clue-nya. Clue-nya berkaitan dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya, baik bersama Bu Novika ataupun bersama Bu Ika. Ya, kira-kira sudah ada yang bisa menebak? Apa kira-kira kata pertama ini yang boleh acak? Oke, waktunya masih ada sekitar 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Jawabannya adalah metamorfosis. Oke, barakallah teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut kepada soal yang kedua. Oke, kita lanjut ke kata yang kedua ya teman-teman. Nah, ini teman-teman kata yang kedua. Ada 7 huruf. Ada huruf A, K, S, I, T, N, dan E. Kira-kira kalau disusun menjadi sebuah kata apa ya teman-teman? Clue-nya masih berkaitan dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yo, pasti ini sudah ada yang bisa menebak nih. Nah, kira-kira huruf acak ini bisa disusun menjadi kata apa ya? Katanya berhubungan dengan hewan. Bisa bagian tubuh hewan, jenis-jenis hewan, atau nama hewan mungkin. Nah, kira-kira ada yang bisa menebak jawabannya teman-teman? Masih ada waktu 13 detik. Nah, siapa yang bisa menebaknya? Oke, Bu Ayu tunggu lagi, sedikit lagi ya teman-teman. Sudah ada yang bisa menebak? Oke, kita cek jawabannya ya teman-teman. Jawabannya adalah
insekta. Barakallah untuk teman-teman yang sudah bisa menjawab. Kita lanjut pada kata yang 3. Kali ini ada 2, 5, 6, 7, 8. Ada 8 huruf acak. 8 huruf acak. Kali ini masih berkaitan lagi dengan pembelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam. Kalau tadi membahas tentang hewan, ini berkaitan dengan tumbuhan. Apa ya yang berkaitan dengan tumbuhan? Kira-kira teman-teman ada yang bisa menjawab? Ada huruf P, R, M, I, N, E, dan Y. Yo, teman-teman ada yang sudah bisa menemukan jawabannya? Atau teman-teman masih berpikir nih, kira-kira apa jawabannya ya? Oke, boleh tunggu nih. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah menyirip. Barakallah untuk teman-teman yang sudah bisa menjawabnya. Ada lagi? Ada yang mau bermain lagi? Oke, kalau begitu kita lanjut ke kata yang keempat, teman-teman. Kata yang keempat, nah sekarang lebih banyak nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 11 kata, teman. 11 huruf, maaf. 11 huruf maksud Bu Ayu. 11 huruf yang Bu Ayu acak. Kira-kira kalau disusun menjadi kata apa ya? Clue-nya masih sama, berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Yo, mungkin materi ini baru teman-teman pelajari sepertinya. Ada yang sudah bisa menjawabnya? Hurufnya ada huruf S, H, U, I, P, S, K, L, D, dan U. Kalau disusun menjadi kata apa ya? Waktunya sedikit lagi teman-teman. Oke, ada yang sudah bisa menebaknya? Barakallah. Jawabannya adalah siklus hidup. Sekarang kita lanjut ke kata yang terakhir. Oke teman-teman, kita lanjut ke kata yang terakhir, kata yang kelima. Nah, kali ini ada berapa huruf ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada sekitar 10 huruf nih teman-teman. 10 huruf yang berkaitan dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam lagi. Namun kali ini bukan masuk di kelompok hewan nih teman-teman. Kali ini berkaitan dengan tumbuhan lagi. Kira-kira apa ya? Ada S, E, G, I, R, N, A, B, N, A. Nah, kira-kira kalau huruf-huruf acak ini disusun jadi kata apa ya teman-teman? Ada yang bisa menebak? Atau sudah bisa menemukan jawabannya? Oke, masih ada 10 detik lagi. Oke, ada yang tahu? Oke, waktunya sudah mau habis nih. Barakallah. Yang jawabannya sama dengan tepat ya teman-teman. Jawabannya adalah benang sari. Oke, kalau tadi membaca doa sudah, kesepakatan sudah, dan kita bermain juga sudah. Oke, sekarang saatnya kita melanjutkan materi pembelajaran kita hari ini. Sudah siap teman-teman? Oke, Bu Ayu mau ngecek dulu nih, kira-kira posisi duduk teman-teman masih tertib atau sudah mulai berbaring? Kalau yang masih tertib, keren. Tapi kalau ada yang sudah mulai berbaring, nah teman-teman boleh luruskan dulu tempat duduk, posisi duduk teman-teman. Pastikan teman-teman dalam keadaan duduk. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kalau di pekan sebelumnya, Bu Ayu pernah memberikan nih materi yang berkaitan dengan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, semoga teman-teman masih ingat ya kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Oke, Bu Ayu akan tampilkan beberapa potongan video yang pernah teman-teman tonton. Yang pertama teman-teman. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang kaya raya. Hartanya berlimpah, anaknya banyak. Namun, walaupun ia dilimpahi banyak kenikmatan, Nabi Ayub alaihissalam tetap menjadi hamba yang banyak bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Nabi Ayub ini teman-teman diberikan kenikmatan oleh Allah berupa harta yang berlimpah. Hartanya bisa berupa ternak yang banyak dan ladang yang luas, serta anaknya yang banyak. Nah, melihat kenikmatan dan kebahagiaan yang diterima Nabi Ayub alaihissalam, setan menjadi sangat iri. Setan berusaha melenyapkan semua kenikmatan yang dimiliki oleh Nabi Ayub alaihissalam. Suatu hari, ketika anak-anak Nabi Ayub alaihissalam berkumpul di rumahnya, setan merubuhkan rumah mereka, sehingga semua anak Nabi Ayub alaihissalam mati tertimpa bangunan. Lalu, setan pun melenyapkan semua harta Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub alaihissalam tidak memiliki apapun, teman-teman. Jadi tadi kenikmatan berupa harta yang berlimpah serta anak yang banyak itu semuanya musnah karena setan iri kepada kenikmatan yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub. Bukan itu saja, ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub alaihissalam tertimpa penyakit di sekujur tubuhnya. Jadi Nabi Ayub alaihissalam juga tertimpa penyakit di mana semakin hari penyakit di tubuh Nabi Ayub alaihissalam semakin parah dan menjijikkan. Dari tubuhnya mulai mengeluarkan aroma busuk yang membuat orang-orang jijik dan mengusir Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya Nabi Ayub pun diasingkan dan dijauhi. Jadi bukan hanya kehilangan anak, harta, bahkan Nabi Ayub alaihissalam juga diberikan cobaan lagi kepada Allah berupa penyakit di sekujur tubuhnya. Dengan penyakit tersebut, ia pun diasingkan dan dijauhi oleh orang-orang. Nah, lanjut lagi nih teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, nih. Selanjutnya, meskipun diasingkan dan dijauhi dari orang-orang, dan situ tidak ada seorang pun yang mau berada di dekat Nabi Ayub alaihissalam. Kecuali siapa teman-teman? Kecuali istrinya. Jadi istri Nabi Ayub tetap setia dan sabar mendampingi Nabi Ayub. Ia selalu memenuhi kebutuhan Nabi Ayub alaihissalam. Dengan patuh dan sayang, istri Nabi Ayub alaihissalam senantiasa menyediakan kebutuhan makan dan minum Nabi Ayub alaihissalam tanpa memperdulikan keadaan Nabi Ayub alaihissalam yang semakin menjijikkan. Jadi walaupun di sekujur tubuhnya Nabi Ayub mengeluarkan aroma yang busuk dan terkesan menjijikkan, namun hanya wanita inilah, hanya satu orang ini yang bersedia untuk berada dan mendampingi Nabi Ayub alaihissalam. Jadi semua orang sudah menjauhi, namun hanya istrinya yang mendampingi. Nah, bahkan istri Nabi Ayub selalu memapahnya ketika ia ingin buang hajat. Sungguh, istri Nabi Ayub adalah wanita yang paling sabar dan setia. Nabi Ayub alaihissalam mengalami sakit selama 18 tahun. Jadi selama 18 tahun ini teman-teman, hanya istrinya lah yang berusaha membantunya. Jadi memapah Nabi Ayub alaihissalam ketika ingin buang hajat dan mengurusi segala keperluannya. Jadi selama 18 tahun itu Nabi Ayub menjalani ujian yang diberikan oleh Allah dengan sabar dan ridho. Jadi walaupun diberikan banyak ujian, Nabi Ayub tetap sabar dan ridho menjalaninya. Selama itu pula istrinya menemani Nabi Ayub alaihissalam. Istri Nabi Ayub pun bersusah payah bekerja sebagai pembantu demi mendapatkan sesuap nasi, dan hasil kerjanya diberikan makanan untuk dihidangkan kepada suami tercinta. Jadi karena tadi Nabi Ayub tidak bisa bangun teman-teman, jadi istrinya bekerja sebagai pembantu untuk mendapatkan uang, dan uang tersebut bisa dia berikan makanan kepada suaminya. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Jadi suatu hari ketika istri Nabi Ayub alaihissalam sedang pergi bekerja, Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Quran surat Al-Anbiya ayat 83. Lalu Allah pun menjawab dalam firman-Nya berbunyi seperti ini. Hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Quran surat Shad ayat 42. Jadi ketika istrinya pergi, lalu Nabi Ayub alaihissalam pun berdoa kepada Allah. Lalu Allah memberikan jawaban. Allah meminta
Nabi Ayub untuk menghantamkan kakinya. Oke, dari firman Allah tersebut, Nabi Ayub pun mentaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan ia menghentakkan kakinya di lantai. Seketika keluarlah air dari bekas hentaman kakinya. Jadi ketika kakinya sudah dihentakkan, lalu keluar air dari bekas hentaman kaki tersebut. Nabi Ayub alaihissalam pun mandi dan meminum air tersebut. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semua penyakit Nabi Ayub alaihissalam sembuh dan tidak sedikit pun sisa penyakit yang ada pada tubuhnya. Nabi Ayub bertasbih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika air tadi sudah keluar, teman-teman, Nabi Ayub mandi dan meminumnya, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala angkatlah penyakit Nabi Ayub, dan sudah diangkat penyakit Nabi Ayub kembali pulih. Nabi Ayub tidak lupa untuk bertasbih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Nabi Ayub alaihissalam sedang mandi, Allah menjatuhkan belalang emas. Nabi Ayub mengambil dan emas itu dan menyimpannya. Kemudian melalui malaikat utusan Allah, ia diberi pakaian. Nabi Ayub pun merapikan diri dan menunggu istrinya pulang dari tempat bekerja. Jadi ketika sudah selesai mandi, lalu Allah memerintahkan malaikatnya untuk memberikan pakaian kepada Nabi Ayub alaihissalam. Lalu Nabi Ayub pun segera menggunakan pakaian tersebut, merapikan diri dan menunggu istrinya. Seperti itu, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi kan teman-teman sudah mendengar cerita sebelumnya bahwa saat itu Nabi Ayub sudah sembuh, teman-teman, dan ia sudah rapi dan menunggu istrinya pulang. Selanjutnya istrinya pun kembali ke rumah. Namun ia mencari-cari Nabi Ayub alaihissalam yang biasanya terkapar tidur. Jadi ketika istri Nabi Ayub pulang dari bekerja, ia mencari-cari suaminya. Nah, ketika ia mencari-cari, yang ia jumpai adalah seorang laki-laki yang wajahnya mirip dengan suaminya dulu sebelum tertimpa penyakit. Jadi ketika ia mencari Nabi Ayub yang biasanya terkapar tidur, dia tidak menemukannya, teman-teman. Namun yang ia temukan adalah seorang laki-laki yang wajahnya mirip dengan suaminya yang sebelum tertimpa penyakit. Melihat hal tersebut, istri Nabi Ayub alaihissalam sangat gembira dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyembuhkan suaminya. Jadi ternyata sudah menemukan lelaki itu, dan akhirnya lelaki itu mengetahui bahwa mengatakan bahwa beliau adalah Nabi Ayub alaihissalam. Istrinya pun bahagia dan tidak lupa, teman-teman, istrinya bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun membalas kesabaran istri Nabi Ayub alaihissalam dengan mengembalikan kemudahan dan kecantikan istri Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Allah membalas kesabaran istri Nabi Ayub dengan mengembalikan kemudaannya. Allah Subhanahu wa taala juga menghidupkan semua anak Nabi Ayub alaihissalam yang telah meninggal. Jadi saat itu kan anak-anak Nabi Ayub meninggal karena tertimpa rumah. Nah, kali ini Allah hidupkan kembali. Mereka pun berkumpul kembali dan hidup bahagia. Seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman, itulah tadi kisah Nabi Ayub alaihissalam yang Bu Ayub kembali ceritakan nih dengan panduan beberapa gambar potongan video yang telah teman-teman tonton. Oke, selanjutnya dari kisah Nabi Ayub alaihissalam ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Hikmah yang pertama yaitu kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun. Nih, baik itu dalam keadaan senang, bahagia, miskin, sehat, kaya ataupun sakit. Jadi dalam keadaan apapun kita tetap harus senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah kepadanya. Jadi, kita tetap harus bersyukur, teman-teman, dengan cara beribadah. Ingat, beribadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kapan kita harus bersyukur? Nah, kita harus bersyukur pada saat apa saja. Kondisi apapun juga kita tetap harus bersyukur, baik saat kita senang, bahagia, ketika miskin, sehat, kaya, maupun sakit. Jadi kita misalnya teman-teman mendapatkan sakit, teman-teman juga tetap harus bersyukur bahwa berarti Allah sedang memberikan kita penyakit untuk apa? Untuk menguji kita apakah kita bersyukur atau mengeluh dengan penyakit yang kita terima. Seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya kita bersyukur, Allah akan berikan pahala yang terbaik yang Allah berikan untuk kita.
Oke, jadi pastikan teman-teman bisa untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun dan tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menjalankan ibadah bukan saat kita lagi kaya saja, namun saat kita sedang miskin, saat kita sakit. Kalau teman-teman masih bisa beribadah, kita tetap harus beribadah. Salah satunya sholat. Jadi ketika kita sakit, bukan berarti kita tidak bisa melaksanakan ibadah sholat, namun kita tetap harus melaksanakan ibadah sholat. Jadi tidak perlu kita tinggal ya teman-teman ibadah sholat ini seperti itu. Nah teman-teman, kita lanjut ke hikmah yang ketiga. Hikmah yang ketiga adalah selalu bersikap sabar dan tabah atas segala cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kita tetap harus sabar teman-teman dan tabah atas apapun cobaan yang Allah berikan kepada kita. Baik itu cobaan seperti sakit, kehilangan orang yang dicintai seperti tadi Nabi Ayub alaihissalam, kehilangan anak-anaknya, lalu kehilangan harta, tidak kaya, gagal, ataupun musibah bencana. Jadi kondisi apapun, cobaan dalam bentuk apapun, kita tetap harus sabar dan tabah. Karena sekali lagi itu adalah cara Allah untuk menyayangi kita teman-teman. Jadi kita harus tetap bersyukur. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba mengalami bencana, kita harus sabar dan kita bersyukur ternyata akan ada hikmah di balik kesabaran kita itu teman-teman. Nah seperti tadi kisah Nabi Ayub kan, bahwa Nabi Ayub sabar ketika ia mendapatkan penyakit kulit, lalu dia tetap sabar juga ketika anak-anaknya hilang harta, seperti harta bendanya hilang, seperti itu teman-teman. Oke, jadi yang ketiga, kita harus bersikap sabar dan tabah atas segala cobaan yang Allah berikan. Hikmah yang keempat, nah ini teman-teman, senantiasa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gue ingatkan lagi nih, waktu itu teman-teman juga sudah belajar berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Nah, itu apa teman-teman? Ibadah kita semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan cara berdoa. Jadi, kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ayub tadi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas penyakit yang ia peroleh. Jadi, kita tetap berdoa walaupun kadang kita sedang sakit, kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta, tidak kaya, gagal, ataupun mendapatkan musibah bencana. Jadi tetap kita selalu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita. Karena Allah akan membantu kita dengan doa kita tersebut. Nah, tadi teman-teman beberapa hikmah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nah, teman-teman, itulah tadi hikmah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Salah satu hikmahnya adalah kita harus senantiasa bersabar, teman-teman. Jadi, sesuai dengan hikmah dari kisah Nabi Ayub, salah satunya sabar. Nih, di surat Az-Zumar ayat 10. Artinya seperti ini bunyinya, teman-teman. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi di dalam surat Az-Zumar ayat 10 ini Allah sebutkan teman-teman pahala bagi orang-orang yang sabar. Jadi tadi karena Nabi Ayub tetap sabar menjalankan cobaan yang ia peroleh, nah Allah berikan pahala. Pahalanya apa? Pahala mereka tanpa batas, karena hanya Allah lah yang mengetahui seberapa banyak pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Jadi beruntunglah kita kalau apalagi teman-teman juga bisa menjadi orang-orang yang sabar, karena bumi Allah ini luas teman-teman. Jadi ingat beberapa hikmahnya, kita harus tadi senantiasa beribadah kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus selalu sabar dan tabah. Jadi tidak dalam kondisi apapun ya teman-teman. Jadi bukan berarti kita harus sabar saat kita lagi dalam kondisi sakit misalnya. Namun kalau kita sudah kaya, teman-teman tidak sabar, tidak. Jadi baik kondisi yang kondisi tak kaya, sakit, sehat, miskin, atau apapun, kita tetap harus menjadi orang yang sabar. Seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Doa ucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman yang sudah mendengarkan video pembelajaran kita kali ini dari awal hingga akhir. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung
atau masih belum paham, Bu Ayu ingatkan lagi untuk menonton video kali ini. Jadi teman-teman pastikan belajar dan memahami materinya. Oke, karena sudah selesai juga materi pembelajaran hari ini, Bu Ayu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada kesempatan lainnya. Bye-bye teman-teman.